Saudara, rencana dua gelombang pemulangan WNI akan dilakukan hari ini dan besok. Kementerian Luar Negeri masih terus mengupayakan pemulangan 68 WNI yang masih berada di KBRI Baku dan Teheran. Perkembangannya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Ahadiat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Niko, bagaimana proses pemulangan WNI gelombang kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini? Sejauh ini masih ada 11 warga negara Indonesia yang berasal dari Kalimantan Timur dan juga Jawa Timur yang telah dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dari Iran. Kalau kemarin berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mereka ini tiba sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta dan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ini sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Dan mereka ini, ke-11 warga negara Indonesia ini terbang dari Baku, Azerbaijan ini menggunakan Turkish Airlines dengan kode penerbangan TK56. Rencananya berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ada sekitar 29 warga negara Indonesia yang seharusnya pulang dari penerbangan gelombang pertama. Namun 18 warga negara Indonesia ini sempat tertahan di Bandara Doha, Qatar, yang mereka ini menggunakan pesawat Qatar Airways dan mereka sempat tertahan karena airspace atau wilayah udara dari Qatar ini sempat ditutup akibat penyerangan Iran terhadap markas militer Amerika Serikat di Al Udeid. Dan hingga saat ini rencananya ke-18 warga negara Republik Indonesia yang sempat tertahan tersebut rencananya akan dipulangkan lewat dua gelombang setelahnya. Dan saat ini di gelombang kedua pada hari ini pada tanggal 25 Juni 2025 nantinya akan ada 3 penerbangan yang langsung mendatangkan warga negara Republik Indonesia dari Iran, yang mana 2 diantaranya ini berangkat dari Doha, Qatar, lalu 1 diantaranya berangkat menggunakan Turkish Airlines sama seperti kemarin. Dan rencananya penerbangan ini ada 3 yang rencananya pada tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat, yakni Qatar Airways dengan nomor QR6381, lalu ini direncanakan atau dijadwalkan tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Turkish Airlines dengan nomor TK56 yang rencananya mendarat pada pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya nanti malam pada sekitar 21:40 waktu Indonesia Barat rencananya akan tiba pesawat Qatar Airways dari Qatar dengan nomor penerbangan QR954 yang akan tiba pada pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Namun berita tersebut masih kita perlu konfirmasi lagi dari pihak Kementerian Luar Negeri. Hingga saat ini kami juga telah approach kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk kepastian jadwal atau penerbangan yang diterbangkan langsung dari daerah tersebut. Karena pasalnya akibat dari penutupan kawasan udara dari Qatar tentunya pasti menyebabkan beberapa jadwal penerbangan ini agak sedikit berantakan. Tentunya masih perlu ada penyesuaian ulang yang dilakukan oleh bandara di Qatar untuk nantinya mengembalikan situasi dan kondisi atau jadwal penerbangan ini kembali kondusif seperti semula. Dan rencananya pada gelombang 3 ini nantinya juga akan dilakukan pada hari esok, tentunya dengan 3 penerbangan juga. Namun tentu masih perlu konfirmasi lagi dari pihak Kementerian Luar Negeri mengenai kepastian dari kepulangan warga negara Republik Indonesia dari Iran. Dan hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Bella dan juga saudara, ada sekitar 68 warga negara Indonesia yang masih tertahan di KBRI Baku, Azerbaijan, dan juga KBRI Teheran, Iran. Dan pihak dari Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan bagaimana proses mengevakuasi warga negara Republik Indonesia yang tentunya saat ini kita tahu bahwa eskalasi atau ketegangan politik dan juga ketegangan militer antara Iran dan juga Israel, bahkan juga dengan Amerika Serikat ini terus melonjak. Dan kita berharap bahwa upaya dari evakuasi dari warga negara Republik Indonesia ini berlangsung dengan lancar sampai dengan ke Indonesia. Bella. Niko, apakah juga ada informasi terkait penerbangan mana saja yang terganggu karena tadi ada airspace yang kemudian ada ancaman-ancaman akibat konflik Israel-Iran ini?
Dan akibat dari ditutupnya airspace atau wilayah udara Qatar akibat serangan dari Iran, tentunya ini diakibatkan oleh eskalasi militer yang meningkat sebelumnya daripada Israel yang menyerang ke Iran terlebih dahulu, lalu kemudian Amerika Serikat yang melakukan operasi Midnight Hammer dengan pesawat bombernya yang lalu melakukan peledakan di Iran, dan kemudian Iran yang melakukan serangan balasan terhadap militer Amerika Serikat di Al Udeid. Tentunya ini menyebabkan bandara di Doha ini ditutup, dan juga pemerintah Qatar ini menutup airspace atau wilayah dari tersebut. Dan tentunya hingga saat ini bandara Doha dan juga wilayah udara Qatar ini juga sudah dibuka kembali. Namun seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa ada beberapa penyesuaian yang mesti dilakukan oleh bandara di Qatar tentunya untuk menyesuaikan jadwal itu kembali seperti semula. Situasinya kembali kondusif seperti semula, itu yang nantinya masih diupayakan dari bandara Qatar. Dan juga maskapai-maskapai di dunia juga saat ini masih menghindari wilayah udara Timur Tengah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kita tahu bahwa eskalasi dari Israel dan Iran juga walaupun saat ini masih diragukan untuk turun, dan tentunya kita masih berharap bahwa perang antara Israel, Iran, dan juga Amerika ini cepat selesai, karena tentunya masih banyak hajat orang-orang di dunia yang tentunya berharap bahwa Timur Tengah ini kembali damai seperti dulu. Bella. Baik, kita memang berharap proses evakuasi warga negara Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana, dan juga evakuasi terkait warga negara Indonesia yang masih tertahan di bandara di sana di wilayah Timur Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, Niko Anggriawan dan Andika Hadiat langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali.